Oke, jadi itu nggak surprise, tapi ini sih yang mau aku kasih ke Ana sebentar ya. Mudahan Irin bisa share screen. Oke, terlihat nggak nih? Apa gambar? Terlihat. Lucu banget. Jadi untuk Ana, jadi sebenarnya aku ini orangnya nggak bisa mengungkapkan kata-kata dengan baik ya. Tapi di sini aku ada bikin gambar untuk Ana. Jadi untuk Ana, makasih ya udah sharing struggle kamu. Um, and this picture is my wish for you. Aku baca ya ini karena aku benar-benar susah mengungkapkan kata-kata. Nah, I want to, I want and pray that Anna will find a son that will warm her heart and keep her safe. Because things right now is cold and seems to be like an ice. And I prayed that the sun will melt the ice. The sun here can be anything. It can be people, animals, a random post that you saw on the internet, or maybe a funny little picture that your friend just sent to you. Okay, and my last word for you, it's okay. I see your struggles, and it is valid. You are great, Anna, and I'm really proud of you for everything that you have done. Tuhan memberkatimu selalu, Nak, dalam perjalanan hidupmu. Let's grow together in these trying times. With love, your friend. Thank you banget Erin, astaga. Aku beneran nggak expect ini sih, maksudnya I mean the way she represents my struggle in the picture is so accurate that it makes me speechless because wow, thank you banget Erin, astaga. Oke, Erin, thank you banget ya Erin. Jadi itu encouragement dari Erin dan I will never forget that. I even take a screenshot of that if you don't mind. I will send it to you, Anna. Okay, thank you. Thank you so much. Oke, jadi sekarang giliranku. Jadi aku itu dapat Dewi. Dan aku ada satu poem buat Dewi, but it's not mine though. It's from my favorite poem book, written by Shania Lucas. Jadi aku nggak tahu apakah dia believer atau enggak, but she often writes about God. And this is for you, Dewi. Is Dewi here? Hello, Yes. Dewi. Okay. Hello. Okay, so here's the poem for you. Remember that God will not leave you in the depth of darkness. He will leave you out of your misery, for He will never give you more than you can take. Jadi dari poem ini, aku itu langsung keinget Dewi sih. Maksudnya pas baca struggle Dewi itu aku langsung inget poem ini karena Dewi itu, maksudnya aku nggak merasakan struggle-nya Dewi sesering yang Dewi rasakan gitu. Jadi aku agak relate, tapi nggak relate-relate banget gitu. Jadi aku berharap melalui poem ini aku bisa kayak mengingatkan Dewi kalau misalkan Dewi itu bisa survive sejauh ini, bahkan udah hampir 1 tahun kita online learning, itu semua itu Tuhan kasih cobaan itu bukan karena Tuhan itu jahat gitu, tapi Tuhan itu kasih kamu cobaan ini pasti karena Tuhan tahu kamu itu mampu untuk melampauinya gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan kasih kamu cobaan yang nggak akan mungkin kamu bisa lewati gitu. Jadi kalau misalkan kamu stumble, kamu jatuh di tengah jalan gitu, itu kan ingin kamu lebih dekat sama dia gitu, bukan malah bikin kamu nyerah gitu. Jadi aku berharap Dewi itu gak akan menyerah walaupun dia ini lagi mengalami struggle yang benar-benar menurutku itu sangat sulit ya buat kita overcome gitu. Apalagi sekarang ini belum ada kepastian gitu ya, kita kapan akan balik ke offline learning. Jadi through this poem, I hope Dewi bisa gain her strength again to
survive another semester, and then another struggle that she didn't mention in the form. Jadi gitu Dewi. Thank you, Nak. Sama-sama Dewi. Oke, jadi sekarang giliran Dewi ya. Iya. Oke, jadi aku dapat encourage yang harus aku kasih itu untuk Hana. Sebenarnya aku ada siapin gambar, cuman kayaknya nggak bisa share screen deh, soalnya jaringanku tiba-tiba. Bentar ya, aku coba. Kelihatan nggak? Kelihatan, Dew. Oke. Jadi ini gambarnya, aku nggak gambar sendiri, tapi aku edit. Halo Handes. Oke, jadi untuk masalah yang Handes hadapi juga itu adalah masalah yang sama, kita juga semua mengalaminya. Terus yang aku mau sampaikan ke Handes adalah ada nih di gambarnya nih. Ada gambar salib, terus ada gambar berdoa. Jadi yang pertama, menurut aku, yang pertama dan terutama itu kita serahkan sama Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, tapi kita nggak pasrah. Iya, kita pasrah, tapi kita juga tetap harus berusaha gitu. Kita berdoa dan juga kita berusaha. Ingat ora et labora. Kemudian hidup kamu itu harus dipenuhi dengan cinta. Maupun cinta yang kamu berikan kepada orang ataupun orang yang memberikan cinta kepada kamu. Nah, dengan kayak gitu kita bisa menjalani setiap kehidupan kita itu dengan sukacita. Kemudian it's okay kalau misalnya di saat kamu lagi stres-stresnya gitu, dengerin musik, makan. Kemudian aku tahu kalau kamu itu suka kopi, it's okay. Kamu boleh minum kopi, coba tenangin diri, istirahat gitu. Kemudian terus di bawah ini ada jungkir balik sama lari-lari. Ini olahraga. Kalau menurut aku olahraga itu bisa banget ngilangin stres. Aku juga beberapa minggu ini aku coba olahraga gitu setiap habis kelas gitu. Misalnya sore-sore aku olahraga misalnya kelas itu paling lama selesainya jam 4. Nah itu aku coba olahraga ringan lah, nggak mungkin berat-berat soalnya aku nggak bisa olahraga berat-berat. Kemudian itu aja sih dari aku. Mungkin hal-hal ini bisa kamu lakukan juga. Ini tips dari aku. Kemudian aku juga mau sampaikan ini, ingat kalau lautan yang tenang itu tidak bisa menghasilkan pelaut yang handal. Makanya itu lautnya itu harus bergelombang, ada badai, it's okay. Karena nanti dengan adanya hal-hal seperti itu kita bisa menjadi lebih kuat gitu. Itu aja Handes. Thank you Devi, thank you so much. Gambarnya lucu sekali. Terima kasih buat tips-tipsnya. Aku sangat bersyukur diberikan tips gimana caranya melewati permasalahan-permasalahan itu. Thank you. Jadi selanjutnya aku ya. Aku dapat Ibu Maris. Jadi aku kita semua udah tahu kan ya apa yang sedang Maris lewati saat ini. Aku juga nggak pinter buat ngucapin kata-kata atau mengungkapkan kata-kata gitu. Akhirnya aku bikin simple duduk. Wait ya, aku share screen bentar. Udah kelihatan kan ya? Nah, ini ada ada notes kecil di bawahnya. Tapi kenapa aku pilih gambar bunga? Karena kita semua tahu kan Maris itu tuh kayak bunga gitu loh di kelas kita. Dia yang kayak kalau kita masih ingat waktu kita di offline kelas, pasti
kadang Maris tuh ada aja yang bikin ketawa gitu di kelas. Pasti ada, nggak pernah nggak ada hal yang bikin kelas ketawa kalau Maris yang ngelakuin. Pasti dia yang selalu bawa kayak sukacita. Nah, meskipun keadaan Maris mungkin sedang seperti ini, tapi kamu jangan lupa Maris, kalau kamu itu adalah bunga yang indah. Kamu adalah bunga yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Tentunya kamu juga bisa membawa kebahagiaan buat diri kamu sendiri juga. Pasti semuanya ini akan berlalu kok. Dan sebentar lagi juga tinggal 2 minggu lagi, kita pasti bisa ngelewatin semester ini dengan baik bersama-sama. That's all. Thank you, Maris. Get well soon. Thank you, Bu Handes. Ya ampun. Aku tidak ada acara tangis-tangisan saudara-saudara, jadi aku tertawa bahagia. Terima kasih, Ibu Handes. Ya ampun, happy banget. Kasih ya, Bu Handes. God bless you. Nah, jadi kawan-kawan, aku kasih encouragement untuk Ibu Tania. Kembaran aku. Halo, Ibu Tania. Ya ampun, yang sedang berjuang di Simalungun, apa kabar? Aku baik. Oke, aku sudah nulis sebuah pesan singkat, sok puitis, tapi nggak puitis sih sebenarnya, tapi sok puitis aja, mencoba gitu, ya. Oke. So I will read this for you. Entar kalau siapa tahu Bon ini suaraku nggak jelas gitu kan ya, nanti aku record, aku kasih langsung pakai bunga-bunganya langsung di WA supaya kamu lebih gimana gitu. Oke. Dear Tania, we know in this situation we face some new things that make us struggle. Yeah, we know that sometimes we don't understand why it happens. Especially for you, my dear. I know you have a lot of responsibilities that make you tired and probably you want to give up. But once again, I believe that you are a great person. Please remember who you are, your identity. Be focused on what you are doing now and love what does you do. But don't forget to love yourself. I believe you can handle everything. God loves you and so do I. Love you, Bon. Jadi, Bon, tetap semangat. I know di situasi yang seperti ini kadang untuk jujur kepada diri sendiri pun kita susah, apalagi kepada orang lain gitu. Untuk mencintai diri sendiri juga kadang susah gitu. Kadang kayak kita terlalu sok sibuk aja sih sebenarnya, padahal enggak sibuk-sibuk banget gitu loh. Sebenarnya semuanya bisa kita handle, tapi kita yang kadang kurang menghargai waktu mungkin kurang enjoy dengan apa yang kita lakukan. So that is why semoga Bon semakin semangat untuk mencintai apapun yang dia kerjakan dan yang akan, bahkan yang sudah dan yang akan. Itu sih Bon. Thank you Bon. Love you. Bon Kopiko. Thank you Ibu Maris, get well soon juga. Ini aku langsung aja ya. Jadi buat kalian yang memikirkan aku mendapatkan OP, ternyata kalian salah. Dan aku dapat orang yang tersusah sih. Maksudnya aku aku dapat Bu Syana. Aduh, jadi bener-bener siap-siap Bu, siap-siap. Aduh, I'm so sorry because sebenarnya aku kemarin pengennya dibikin sesuatu gitu kan, cuman karena lagi sakit. Jadi kemarin dapat notif dari Ana gitu, istirahat. Jadi I think I will share message langsung aja ke Ibu. Kenapa aku bilang sebenarnya orang paling susah
dalam artian untuk disemangati karena biasanya Ibu Shana yang misalnya penguatan kami gitu kan Bu. Karena sharing-sharing sebelumnya gitu, kalau misalnya apa, pasti Ibu itu lebih mendengarkan kami gitu. Karena kan biasanya Ibu mungkin dikasih bukan dikasih, mungkin sesinya di terakhir gitu. Padahal mungkin kami udah cerita semua, udah share semua masalah kami dan aku rasa juga karena itu gitu susah karena seakan-akan apa ya, sebenarnya di balik itu semua Ibu pendengar baik, Ibu juga punya masalah sendiri dan pergumulan yang Ibu hadapi gitu. Karena di online ini ya memang mungkin kami merasa, ih berat banget, tugas banyak, segala macam, urusan rumah. Ternyata ya aku juga setelah lihat pergumulan Ibu memang kayak, oh ini gitu loh. Karena aku menyadari kalau misalnya kita memang apa ya, sudah dipercayakan Tuhan dengan banyak-banyak dengan posisi kita saat ini gitu kan. Banyak banget pergumulan yang mungkin Ibu Shana hadapi gitu kan. Dan yang memang aku lihat ya Ibu dalam artian gini, Ibu sebagai dosen gitu tanggung jawab dengan profesi Ibu, kemudian juga ya di rumah sebagai bukan hanya sebagai seorang istri tapi juga seorang ibu gitu. Jadi benar-benar aku apa ya, dalam artian menguatkan kenapa jadi berefleksi ya. Maksudnya aduh nyemangatin Ibu gimana, maksudnya tentunya nggak bisa apa ya, makanya aku bilang paling susah guys karena sebenarnya jadi kayak harusnya jadi panutan gitu kan Bu, Ibu menyemangati, tapi di samping itu aku juga berarti Ibu ini juga ini struggle dengan ininya gitu. Jadi benar-benar ya aku menguatkan mungkin kayak kayak seperti yang selalu Ibu bilang kalau misalnya God enables us gitu dan of course He takes control in everything that you do Ibu. Terus tetap apa ya, tapi tetap aku coba berdoa untuk Ibu, semoga Ibu juga diberikan kebijaksanaan untuk manage manage semuanya, maksudnya misalnya membagi waktu atau di tengah-tengah online ini gitu, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan Ibunya lain gitu, mau Ibu ada project atau mungkin tugas-tugas semua, aku harapnya semoga Ibu tetap semangat dan terus put God first in everything that you do. Thank you Tania. Aduh ya, saya merasakan susah yang kamu maksudkan tadi ya. Karena kamu belum menjadi seorang ibu ya, tapi kamu sudah harus mengencourage seorang ibu. Itu kan ya maksudnya ya, susahnya di situ kali ya. Maksudnya kalau untuk mahasiswa ke dosen ya biasa lah ya. Tapi karena kamu belum merasakan menjadi seorang ibu, jadi susahnya di situ. Tapi tadi Dimas sudah mengencourage juga. Ibu Tania akan menjadi seorang ibu. Semua kalian akan menjadi seorang ibu pastinya. Yang cewek ya, yang cowok akan menjadi bapak. Iya, saya mau ngomong gitu, Bu. Iya. Oke, thank you sebelumnya untuk Tania. Dan sekarang saya langsung ya ke apa yang satunya ya, bener ya? Yang satu ke itulah ya, ke my favorite part gitu ya. It's for Olin. Hai Olin. Aku udah punya firasat sih Bu, pasti kembaranku yang dapat. Oh ya, biasanya gitu ya. Setelah kembaran 1, 2, 3 gitu ya. Cuman yang 4 ini belum. 3 atau 4 yang belum. Ya, jadi Olin, yes. Saya mau encourage seperti apa ya, tapi it's from my deepest heart gitu ya. Because Ibu Shana itu selalu ngomongnya nggak usah terlalu bagaimana, muluk-muluk, tapi straight to the point gitu ya. Olin, kamu orang yang sangat unik di hadapan Tuhan, dan Tuhan memperhatikan kamu sampai sedetail, sekecil-kecilnya dalam hidupmu. Bahkan your heart desire, God knows it. Gitu ya. Jadi don't worry. Even though you are facing even the biggest challenge in your life, but God knows your heart. God knows the deepest desire of your heart. Yeah, and as a lecturer, as a mother, your mom, all of your mom, saya berharap saya sudah menjadi ibu kalian ya, seperti yang tadi dibilang sama Theo. Saya berharap juga sebagai seorang ibu juga, saya menyatakan tidak hanya untuk Olin sebenarnya, tapi untuk kalian semua juga, bahwa ketika kalian struggling in this online learning, that's what
also your lecturers face gitu ya. Karena kita tidak bisa ketemu langsung, kita tidak bisa saling berbagi hidup langsung gitu ya, hanya secara online gitu. Tetapi ketika kita merasa kering di dalam diri kita yang mempengaruhi kehidupan kita, termasuk mempengaruhi semangat kita dalam belajar, semangat kita untuk memulai kelas gitu ya. Ingatlah bahwa apa yang kalian bisa berikan kepada orang yang ada di hadapan kalian secara online itu seperti juga kalian memberikannya untuk Tuhan, ya. Termasuk juga Olin. When you feel down, when you feel sad, when you feel empty, not having excitement gitu ya. Don't forget whatever you do with the people around you, especially your lecturers, if they are teaching you, then it means that you are also giving and serving your God. Your God. Okay? It doesn't mean that your lecturers are your God, but that's your expression to serve and worship Him. Gitu. So there should be excitement every day because every day is a new day. Every day is the new day to serve our God with joyful heart and happy feeling all the time. And it's only through Him, in Him, we can get that satisfaction first from His love, and He will be the one who will give us excitement every day, enjoyment every day, because that's the blood of our new life that He has given us, right? Yeah. So hang on there. Saya nggak mau bilang survive karena kita tidak belajar hidup survive ya, tapi kita belajar untuk berjuang bersama dengan Dia, berjuang di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Dia memberikan hidup buat kita, Dia juga memberikan kehidupan, semangat hidup untuk kita terus berjalan bersama dengan Dia sampai finish ya. Because I believe that all of us will finish the race that He has prepared for all of us. Oke, Olin dan semuanya ya. That's all from me. Oke, berarti langsung aku ya. Makasih banyak Bu Siana karena encouragement-nya sangat mengena sampai lubuk dalam hati. Terima kasih juga sudah menjadi ibu dan juga menjadi dosen untuk Olin dan juga untuk teman-teman sekalian. Jadi untuk orang yang selanjutnya adalah Amel. Nah, sebenarnya permasalahan Amel ini aku can relate gitu. Jadi itu Amel lagi bermasalah, dia tuh akhir-akhir ini sering bergantung pada dirinya sendiri gitu. Jadi dia sedang kesulitan gitu. Beda sama aku justru berbalik, jadi aku can relate, tapi satu hal yang bikin aku selalu kembali ke Tuhan itu adalah betapa small-nya aku, karena aku tahu betapa aku nggak mampu. Karena kita nggak mampu, justru aku kembali lagi ke Tuhan gitu. Dan itu yang menjadi landasan aku dan juga saran dan encouragement aku untuk Amel untuk kembali ke Tuhan, karena kita tahu seberapa kita kecil dan kita tidak mampu gitu. Nah, ada satu Instagram account yang selalu, karena Amel ternyata itu kan core masalahnya dan berambat ke seluruh aspek kehidupan gitu. Nah, salah satunya adalah confidence. Ada salah satu Instagram account yang selalu aku kunjungin kalau aku ngerasa lagi down. Nah, ini tuh namanya Cibir Dark, dan aku selalu ngasih rekomendasi ke orang-orang tentang Instagram ini karena dia itu positif banget, karena love language aku kan positive affirmation. Jadi aku selalu mampir ke sini untuk merasa boost up lagi. Nah, kalau di sini dibilang, what if I'm not good enough? What if I can do it? But what if I am good enough? I don't have to believe myself doubt. I can trust my self-confidence. What if I can do it? What if things go well? It feels so good to say the world seems better this way. Jadi, mungkin Amel bisa mampir ke Instagram itu untuk merasa terus bersemangat gitu, karena benar-benar membantu banget. Nah, waktu aku juga lagi di masa-masa aku low self esteem ya, aku lagi nggak
punya confidence enough. Ini puisi yang aku temuin di bukunya Rick Warren. Ya, aku lupa judulnya. Tapi ini dari Russell Calver. Pokoknya intinya apapun yang kamu alami akhir-akhir ini, apapun yang kamu rasakan atau kamu merasa aku kurang good enough, aku lack of confidence, sebenarnya itu adalah membantu kamu untuk shape menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan gitu. Mungkin jalannya nggak mudah, tapi pasti akan menjadi sesuai kehendak Tuhan gitu. Aku juga sempat ngerasain ini waktu itu, dan juga Amel, aku mesti bilang kalau kamu flashback lagi dari semester 1, kamu tuh hebat banget, Mel. Karena kamu sadar nggak sih, kamu mungkin merasa kamu orang yang lack of confidence, tapi kamu sekarang jadi mentor, Amel, yang lead orang lain. Aku yang mau nangis. Kamu jadi mentor, kamu yang lead orang lain, dan itu tuh hebat banget, Amel. Jadi kamu jangan merasa aku lack of confidence, kamu tuh hebat. Kamu pas micro teaching kamu tuh keren banget, karena aku suka muji orangnya. Intinya apapun yang udah kamu rasakan sampai saat ini kamu coba flashback, karena walaupun kamu ngerasa stuck atau kamu ngerasa kayak kering banget, sebenarnya udah ada proses yang terjadi gitu di dalam hidup kamu. Kamu udah bertumbuh. Jadi kayak MT aku, kamu coba follow the process, nanti kamu bisa appreciate result-nya gitu. Itu sih dari aku, Amel. Semangat! Makasih banyak ya Oli buat semangatnya. Maksudnya supportnya juga buat aku. Ya aku juga benar-benar tersentuh ya. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak bisa ini sekarang ya. Aku cuma bilang terima kasih banyak buat Olin. Ya benar sih, aku juga akhir-akhir ini seperti yang Olin sampaikan tadi, tapi setelah Olin tadi sampaikan bahwa aku bukan orang yang kuat, yang bisa berpegang pada diriku sendiri. Aku harus berpegang pada Tuhan yang adalah sebetulnya sumber kekuatanku gitu ya. Jadi terima kasih banyak buat Olin sudah mengingatkan akan hal itu, dan aku juga akan mencoba lagi untuk datang kepada Tuhan, kepada sumber yang bisa menguatkan. Dan sebenarnya tanpa dia juga aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Olin buat ini. Terima kasih banyak. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Jadi teman-teman, baik teman-teman, sebenarnya aku dapat Dimas. Jadi di sini aku sudah menulis satu surat buat dia, dan aku mungkin bisa bacakan ya sekarang. Suaraku kedengaran kan ya teman-teman? Oke. Dengaran Amel. Mungkin dear my friend Dimas, mungkin sekarang kamu sedang berjuang di dalam kondisi yang tidak mudah, atau bahkan mungkin berusaha mencari sesuatu yang kamu harap adalah jalan untuk setidaknya menyembuhkan luka. Tapi aku tahu, keunikan dari hampir semua laki-laki adalah kemampuannya dalam menyembunyikan setiap perasaan yang dia punya, termasuk perasaan duka. Sekalipun demikian, menyimpan rasa sedih dan luka juga tidak enak. Rasanya itu sakit. Aku memang nggak bisa terlalu banyak menghibur. Aku juga tidak ahli dalam memberikan penguatan yang lebih baik buat kamu. Tapi aku mau supaya kamu tahu, kita punya satu sahabat yang paling setia. Ya, itu adalah Allah. Selain setia, dia juga kasih. Kamu tahu kan, kasih ditambah setia, artinya dia tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi. Allah mengasihi kamu, dan sebenarnya dia juga turut merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, kalau ibaratnya kamu sedang menangis, dia juga ikut menangis saat itu. Sebab dia adalah sahabat yang terdekat kita. Di saat semua orang rasanya tidak mengerti kita, atau bahkan menyakiti kita, dia adalah orang yang terus setia menunggu kamu untuk datang kepada dia, untuk membawa hati yang luka, dan menceritakan seluruh keluh kesahmu kepadanya. Aku juga mau mengingatkan kamu, segala sesuatu yang terjadi selama kamu hidup, semua berada di dalam rencana agungnya. Maka, ketika kamu menghadapi masalah,
Ingatlah selalu bahwa Allah sudah menetapkan hal itu terjadi jauh sebelum kamu dilahirkan. Tujuannya ya tentunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Jadi tetaplah semangat, ini penghiburan. Semoga ini bisa menghibur kamu, tetap semangat dan lakukan yang terbaik bagi Tuhan dan orang-orang yang kamu jumpai di sekeliling kamu. Aku mengasihimu. God bless you. Kirain ada I love you-nya dong, lucu banget. Thank you banget ya Mel. Ya, oke. Aku nggak bisa ngucapin seberapa aku terima kasih sama kamu Mel, cuman ya thank you so much ya. Guys, ini kayaknya masuk lagi ya. Because I wanna give something. Ya. Aku end dulu kalau gitu ya. Maksudnya aku kan. Oke.